Kembali lagi bersama saya, Dinda Anggrani Putri, dalam acara podcast Be Smile, Bayangkara Surabaya, Media Kesehatan. Dalam rangka Hari Jantung Sedunia pada tanggal 29 September 2025 dengan tema Jangan Lewatkan 1 Detik Detak Jantung. Kita akan membahas salah satu layanan unggulan yang sangat penting, yaitu cath lab atau catheterisasi jantung. Nah, untuk mengobrol lebih dalam tentang cath lab dan manfaatnya bagi kesehatan jantung, sudah hadir bersama kita Dr. Meti Ardiana SPJP VH Vica, spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Halo dokter, apa kabar? Halo sahabat Rumah Sakit Bayangkara. Baik, sahabat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, banyak yang belum tahu beliau merupakan lulusan S1 Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2003, alumni spesialis jantung kardiologi dan vaskuler Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2013, fellowship rehabilitation kardiovaskuler Harapan Kita National Heart Center Jakarta pada tahun 2016, dan melanjutkan S3 Ilmu Kedokteran di FK Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2020 dan melanjutkan fellowship intervensi pada tahun 2025 di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Baik dokter, mungkin masih banyak masyarakat yang belum familiar dengan istilah cath lab, dok. Bisa dijelaskan secara singkat apa sebenarnya cath lab itu, dok? Ya, kateterisasi jantung ya, khususnya di bidang kami ya, bidang jantung itu adalah untuk diagnostik, melihat apakah ada kelainan di pembuluh darah jantungnya dan struktur jantungnya, kemudian juga untuk terapi untuk masalah jantung yang sudah kita dapatkan dari hasil pemeriksaan di diagnostik awal tersebut. Baik dokter, kalau begitu seberapa penting dok peran cath lab ini bagi pasien dengan penyakit jantung? Sangat penting sekali, karena kalau kita melakukan kateterisasi jantung dari diagnostik sampai terapi, itu menyebabkan semua pengobatannya menjadi paripurna. Jadi seharusnya dengan keilmuan yang sudah maju ini dan terapi yang sudah sangat advance tanpa melakukan operasi yang dengan pisau, kami dokter jantung bisa melakukan terapi paripurna dengan menggunakan kateterisasi ini. Wah, sangat menarik sekali dokter. Lalu dokter bisa diceritakan sedikit gimana gambaran umum tentang prosedur cath lab itu sendiri, dok? Untuk prosedurnya itu adalah prosedur yang non bedah. Jadi kami menggunakan jarum, kemudian kami menggunakan kateter untuk mendiagnostik dan melakukan terapi. Kita diagnostik, kita menggunakan alat atau cairan kontras ya untuk melihat gambaran kelainan jari jantungnya. Terutama kita biasanya menggunakan untuk pembuluh darah jantung. Kemudian kita juga melakukan terapi dengan pemasangan stent atau memberikan tiupan balon ya lewat kateter tersebut. Baik, tapi sebelumnya pasien tentunya dibius ya dok ya? Pasien tetap dibius, tetapi bius lokal tempat kita menusuk jarumnya. Tetapi pasien masih bisa mengikuti selama prosedur. Jadi kondisinya pasien tidak ditidurkan gitu. Setidaknya pasien tidak akan merasakan sakit ya dok pada saat dilakukan kateterisasi. Lalu dokter, apa aja keunggulan kateterisasi kita dok dibanding rumah sakit lain? Tentunya kalau kami di Rumah Sakit Bayangkara ini tidak hanya melayani anggota ya, tetapi kita melayani masyarakat umum dan kami ikut membantu pelayanan kateterisasi khususnya di Jawa Timur ya. Yang tentunya di rumah sakit lain mungkin ada antrian. Di tempat kami bisa memperpendek antrian itu ya, jadi pelayanan lebih singkat tentunya. Baik, sangat paripurna dokter. Betul, dan kami ada beberapa tim yang ikut bekerja di kateterisasi ini, ada mulai dari kateterisasi jantung dewasa dan jantung anak. Jadi sebenarnya kita sudah sesuai protokol dan dikerjakan oleh ahli di bidangnya. Baik dokter, berarti Rumah Sakit Bayangkara sudah memiliki tim-tim ahli sesuai dengan bidangnya. Ya. Baik dokter, sebelum ke pertanyaan terakhir nih dok, mungkin dokter bisa memberikan tips sehat untuk menjaga kesehatan jantung bagi pasien Rumah Sakit Bayangkara Surabaya di rumah. Ya, tentunya
dari gaya hidup, ya makan makanan yang sehat, kemudian beraktivitas fisik dengan melakukan exercise secara rutin, yaitu melakukan olahraga aerobic exercise, contohnya berjalan, bersepeda, kemudian boleh juga berenang untuk kardiorespiratorinya. Dan yang ketiga, kalau memang memiliki faktor resiko, jangan segan-segan untuk melakukan medical check-up dan berkonsultasi ke dokter. Tentunya kami dengan senang hati akan melayani sahabat Bayangkara untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ya di Rumah Sakit Bayangkara. Selain cath lab dokter, layanan apa aja yang ada di Poli Jantung, Dok? Iya, layanan di Poli Jantung kita ada banyak alat yang bisa kita gunakan. Dengan alat-alat modern tentunya diharapkan pelayanan untuk diagnostik dan terapinya menjadi paripurna. Jadi kita ada pelayanan ekokardiografi 4 dimensi, kemudian ada treadmill, kemudian juga ada ABPM, kemudian ada Holter monitoring yang semuanya tentunya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk sahabat Bayangkara. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga sahabat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya menjadi lebih paham tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung. Sampai di sini dulu podcast Bismile kita hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe jika kalian rasa informasi ini penting untuk kalian dan juga kerabat kalian di rumah. Saya Dinda Anggreni Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, gawe sehat, gawe seger, gawe waras.